Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skiol Azmi dengan nomor induk mahasiswa 191110502421. Di sini saya akan menjelaskan tentang skripsi yang sedang saya jalani dengan judul optimalisasi produksi roti untuk memaksimalkan laba pada usaha roti dan kue. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian ini, yaitu adalah untuk mengetahui optimalisasi produk roti dan maksimalkan laba usaha roti dan kue. Yang manfaat dari penelitian ini, saya mengambil yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu sebagai salah satu cara memperoleh pengembangan ilmu pengetahuan pada Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Mamulang. Selain itu juga untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan jurusan Manajemen di Universitas Mamulang. Yang kedua ada manfaat praktisnya untuk perusahaan, yaitu dapat memberikan informasi bagi masyarakat atau pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang ada dan berharap agar dapat menjadi sarana yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan usaha dan juga sebagai masukan untuk pembahasan mengenai peramalan penjualan sehingga masyarakat lebih mengetahui tentang optimalisasi produksi roti guna memaksimalkan laba pada usaha baik ani. Selanjutnya di bab yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustakanya. Ada pengertian optimalisasi, pengertian produksi, pengertian persediaan, pengertian pengendalian, pengertian penjualan, break even point dan grafik, pengertian jenis dan faktor yang mempengaruhi laba, faktor-faktor yang mempengaruhi laba, kerangka pikir dan hipotesis. Tentang optimalisasi produk roti guna maksimalkan laba pada Abigail Bakery. Yang ketiga ada manfaat kebijakan, yaitu bagi perusahaan dapat dijadikan masukan khususnya mengenai jumlah penjualan yang dapat memberikan keuntungan maksimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian-pengertian yang udah disebutkan tadi. Ada pengertian optimalisasi. Menurut Mulyadi mengemukakan bahwa optimalisasi yaitu pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks. Yang kedua ada pengertian produksi. Produsen adalah mereka yang melakukan produksi, sedangkan konsumen adalah mereka yang melakukan konsumsi. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa para konsumen adalah para pemakai dari hasil produksi. Produksi menurut Mulyadi adalah bahwa produksi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan di dalam pabrik-pabrik atau barang kali juga kegiatan di lapangan pertanian untuk mengelola bahan baku menjadi produk yang siap jadi untuk dijual. Untuk bisa melakukan produksi, orang melakukan tenaga manusia, sumber-sumber alam, modal, dan dalam segala bentuk serta kecakapan. Yang ketiga ada pengertian persediaan. Pengertian persediaan dikemukakan oleh Hani Handoko adalah istilah persediaan inventory adalah istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber-sumber daya organisasi yang disimpan dan diantisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Yang keempat ada pengertian pengendaliannya. Persediaan seperti diketahui bahwa persediaan merupakan salah satu faktor penting dari perusahaan besar. Kecilnya jumlah persediaan dapat membawa resiko bagi perusahaan sehingga perlu pengendalian yang tepat dan mutlak dilaksanakannya. Dalam kaitan ini, Abdul Rahman mengatakan, pengendalian persediaan adalah suatu proses dalam memelihara atau menyelenggarakan suatu inventory mengenai bahan-bahan mentah, barang pembantu yang tingkatnya dikehendaki. Selanjutnya ada pengertian penjualan. Menurut Dr. Handoko menyatakan bahwa penjualan adalah ekspresi moneter dari keseluruhan produk atau jasa yang ditransfer oleh suatu perusahaan ke pelanggan selama satu periode. Menurut Komarudin menyatakan bahwa penjualan atau selling adalah kegiatan untuk menukarkan barang dan jasa, khususnya dengan uang. Dilihat dari sudut pandang penjualan berarti kegiatan untuk mendapatkan pembeli. Nah, dari pengertian produksi itu ada beberapa fungsi seperti fungsi produksi menjamin mutu, fungsi produksi dalam pengelola proses konversi, fungsi produksi dalam menentukan besar kapasitasnya yang mengacu pada proyeksi pemasaran, fungsi produksi dalam pengelolaan persediaan atau inventory, dan fungsi produksi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Nah, ada kata menurut Mulyadi, bahan baku kita perlukan bahan baku dalam memproduksi suatu barang atau jasa, yaitu bahan baku adalah bahan yang membentuk bagian integral produk jadi, sedangkan bahan baku yang diperoleh dapat berasal dari pembelian lokal,
pembelian import atau bisa juga berasal dari pengelolaan sendiri. Untuk menyelesaikannya masih diperlukan tambahan biaya. Persediaan barang jadi terdiri dari total biaya pabrik untuk barang-barang telah selesai diproduksi tetapi belum dijual. Selanjutnya dari persediaan. Persediaan merupakan salah satu unsur dalam aktivitas perusahaan yang secara berlanjut diperoleh, diubah kemudian dijual. Dalam perusahaan manufaktur meliputi ada bahan baku merupakan bahan pokok atau bahan langsung, ada produksi selesai atau finished good, ada produksi dalam proses work in process, ada bahan pembantu atau bahan tak langsung, ada bahan sekali pakai, dan ada bahan pembantu dalam penjualan. Dari pokok pikiran ini mereka mengklasifikasikan persediaan dalam 5 macam, yaitu raw material atau bahan baku, finished product atau produk akhir, persediaan produk, persediaan suku cadang, suppliers, dan work in process. Nah, adapun tujuan diadakannya persediaan itu untuk menjaga kelancaran proses produksi, untuk menghindari terjadinya perubahan permintaan, untuk memenuhi target penjualan yang optimal. Nah, selanjutnya ada break even point dan grafik. Break even point adalah suatu keadaan di mana dalam suatu operasi perusahaan tidak terdapat untung maupun rugi, yaitu impasse. Penghasilan sama dengan total biaya. BEP amatlah penting kalau kita membuat usaha agar kita tidak mengalami kerugian. Apa itu usaha manufaktur? Di antara manfaat BEP itu ada alat perencanaan untuk hasil laba, untuk memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungan dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Selanjutnya ada pengertian jenis dan faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama ada pengertian laba. Laba adalah perbandingan dari laba yang diperoleh dengan penjualan atau laba dengan investasi yang ada. Juga dapat dikatakan kemampuan suatu perusahaan untuk mencapai keuntungan tertentu sebagai akibat dari kebijaksanaan dan keputusan atas penggunaan modal kerja dalam perusahaan. Alex menyatakan bahwa laba ialah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan modal yang digunakan dan dinyatakan dengan persen. Kalau menurut Dukat, menyatakan bahwa laba adalah diukur dengan keberhasilan suatu perusahaan dalam mempertahankan kebijaksanaan dividen yang menguntungkan sementara pada yang bersamaan mampu untuk menunjukkan adanya suatu kenaikan modal yang stabil dan mantap. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Menurut bank-bank, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laba. Yang pertama ada menaikkan hasil penjualan yang lebih besar dari kenaikan operating expenses. Yang kedua adalah mempertahankan hasil penjualan dengan menekankan operating expenses. Yang ketiga adalah mengusahakan penurunan hasil penjualan net sales dengan harapan terjadi penurunan operating expenses yang lebih besar. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa laba adalah prestasi yang dicapai perusahaan yang dinyatakan dalam presentasi setelah dibandingkan antara hasil yang dicapai dengan besarnya modal yang digunakan. Semakin besar presentasi atau perbandingan tersebut, semakin tinggi presentasi keuangan yang dicapai untuk perusahaan tersebut. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua ada jenis-jenis laba. Yang pertama ada net profit margin. Adalah untuk melihat efisiensi perusahaan dalam mencapai volume penjualan. Yang kedua ada rentabilitas ekonomi yang sering juga disebut dengan istilah earning power, adalah perbandingan antara laba sebelum pajak dengan keseluruhan modal perusahaan. Yang ketiga adalah rentabilitas modal sendiri, adalah perbandingan antara laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk pihak lain termasuk pajak, perseroan, dan bunga tetap dibanding dengan modal sendiri. Nah, kerangka berpikir di sini ada optimalis produksi, terus ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, harga pokok produksi, harga pokok penjualan, laba. Nah, dari kesimpulan yang di atas, hipotesis yang dapat saya ambil adalah dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesisnya ada diduga bahwa sistem produksi roti dan kue pada Abigail Bakery telah mencapai laba yang optimal. Yang ketiga adalah metode penelitian yang saya gunakan. Di sini ada lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional, metode analisis, dan sistematika pembahasan. Nah, di sini
Lokasi dan waktu penelitiannya adalah di toko Abigail Bakery yang berlokasi di Jalan Pasar Kolonel Panongan, Kabupaten Banten, dengan waktu penelitian selama kurang lebih 2 bulan. Yang kedua ada metode pengumpulan data. Dalam penulisan ini saya menggunakan dua macam metode. Yang pertama ada penelitian pustaka atau library research, yaitu penelitian dilakukan melalui penelaah buku-buku literatur yang relevan dengan topik masalah yang teliti. Yang kedua adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian. Dalam hal ini adalah PT Abigail Bakery dengan melakukan serangkaian kegiatan, diantaranya wawancara dengan pihak perusahaan yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Yang selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Yang pertama ada jenis data dari penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa informasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua ada data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa data dalam bentuk angka-angka. Yang kedua ada sumber datanya, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan sebagai hasil observasi atau wawancara. Yang selanjutnya data tersebut dapat disesuaikan dengan bahasan laporan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi objek penelitian berupa laporan tertulis yang dibuat secara periodik dan secara berkala. Selanjutnya ada sistematika pembahasan. Secara keseluruhan, pembahasan akan berpusat pada optimalisasi produksi roti untuk memaksimalkan laba pada usaha roti dan kue Abigail Bakery, yang tujuannya untuk lebih mengarahkan penelitian dan memecahkan masalah yang dikemukakan. Penulis peneliti dibagi menjadi beberapa bab. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, terus ada analisis pembahasan, ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu perlakuan akuntansi, optimalisasi produksi, pemisahan biaya, analisis perhitungan laba, analisis break-even point, perencanaan laba, margin of safety, dan analisis target laba. Setelah itu di sampingnya ada data penjualan selama 1 tahun dari total produksi per bulan, itu dengan harga jual satunya itu Rp1.000. Jadi total penjualannya itu ada 117.800 dikali 1.000, itu hasilnya akan jadi total penjualan per bulannya. Dengan dari total produksi 12 bulan itu ada Rp1.069.300. Dan total penjualan per bulannya itu ada Rp1.069.300.000. Setelah itu ada data biaya-biaya yang terjadi selama tahun 2020. Ada biaya bahan baku sebesar 30 juta, ada biaya bahan bakar sebesar 1.500.000, ada upah kerja langsung ada 11 juta, biaya bahan penolong 1 juta, gaji karyawan 6 juta, biaya listrik 12 juta, biaya administrasi dan umum 340.000, biaya telepon 500.000, biaya lain-lain 500.000, biaya pemeliharaan 900.000, biaya penyusutan 400.000, biaya pajak 450.000. Dengan keseluruhan jumlahnya ada Rp64.590.000. Nah, dari biaya-biaya di atas itu dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya variabelnya itu ada biaya bahan baku, biaya bahan bakar, upah kerja langsung, dan biaya bahan penolong. Sedangkan biaya tetapnya itu ada gaji karyawan, biaya listrik, biaya administrasi dan umum, biaya telepon, biaya lain-lain, biaya pemeliharaan, biaya penyusutan, dan biaya pajak. Selanjutnya ada laporan laba rugi untuk periode berakhir tanggal 31 Desember 2020 dengan harga jual itu Rp89.108.333 dan harga pokok penjualan dengan total Rp43.500.000. Dari harga penjualan dikurangi harga total penjualan itu hasilnya Rp41.333 dengan laba kotor dengan jumlah beban Rp21.090.000. Habis itu dikurangin dengan laba bersih sebelum pajak itu ada Rp24.520.333 dengan beban pajak Rp450.000.
Jadi laba bersih setelah pajak adalah Rp24.070.333. Tabel di samping adalah biaya-biaya pemisahan yang tadi sudah dipisah, ada biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya tetapnya ada Rp21.090.000 dan biaya variabelnya Rp43.500.000. Yang selanjutnya ada analisis break even point. Di sini saya akan menghitung break even point pada Abigail Bakery untuk tahun 2020 atas dasar penjualan per bungkusnya dengan rumus BEP sama dengan A dibagi P min B. BEP-nya adalah Rp21.090.000 dikurangi per 1000 dikurangi 664 dengan hasil 62.767 bungkus. Jadi break even point pada penjualan 62.767 bungkus 1 tahun dengan hasil Rp80.404.117.000. Selanjutnya adalah gambar anggaran laba rugi selama tahun 2020. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa usaha roti pada tahun 2020 memiliki kapasitas produk optimum penjualan roti sebanyak 62.767 bungkus, sedangkan penjualan yang diperoleh selama tahun 2020 sebesar Rp80.404.117.000. Selanjutnya ada perencanaan laba. Perencanaan laba pada Abigail Bakery dapat diketahui dengan menggunakan rumus penjualan sama dengan FC plus rata-rata penjualan dibagi 1 min FC per P dengan penjualan total yaitu Rp88.214.568.000. Jadi laba yang diperoleh secara maksimal oleh Abigail Bakery pada tahun 2020 adalah sebesar Rp58.214.568.000. Yang selanjutnya ada margin of safety. Margin of safety tingkat keamanan penjualan pada Abigail Bakery tahun 2020 dapat diketahui sebagai berikut, yaitu dengan rumus margin penjualan sama dengan total penjualan dikurangi penjualan impas, di mana total penjualannya adalah Rp1.069.300.000 dikurangi Rp80.404.117.000 dengan hasil Rp988.895.883.000. Dinyatakan dengan persentase adalah 0,92%. Selanjutnya ada analisis target laba. Berdasarkan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan pimpinan Abigail Bakery, bahwa untuk tahun 2022 pihak Abigail Bakery merencanakan adanya kenaikan laba yang diinginkan sebesar 10% dari laba yang diperoleh tahun 2020 sebesar Rp20.070.333. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis target laba untuk nggak ada yang langsung jadi kayak gitu. Terus beda ya ukurannya? Ya, ukuran nggak segini gini kalau tingkat bisa bebas kita customer ya. Berapa pertanyaan nih? 5 aja lah. Nanya selanjutnya ya. Kata tinggal dulu. Iya, jangan lupa. Enggak, makanya tanya yang susah-susah kan? Susah jawab. Enggak susah-susah. Ya, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sulasmi dengan Bapak. Dari sekolah mana ya? Dari kampus, Pak. Oh, ya, alhamdulillah. Semester berapa? Udah semester 6. Semester 6? Oh, iya makanya Pak. Nah dari sini kok tumpang jauh Pak makanya. Di mana? Pamulang. Jadi nanti sampai. Aduh, aku nggak ada teman di sini jadi apa-apa sendirian ya ini. Ini di sini di samping kantongan. Aku sering beli di sini dulu Pak. Iya, memang kayak sering lihat kita buat wawancara.
Aku sering beli di sini, makanya berani wawancara di sini. Ya, terus apa yang pertanyaan? Ya mau nanya-nanya sih. Ini, Bapak alasan buka usaha toko kue ini gimana Pak? Sedikit kan punya bapak, punya mereka bahkan dolar. Punya rekan ya? Kalau ini dalam usahanya? Di mana? Atau kurang lebih, tapi dulu nggak ini ya, tapi sekarang udah alhamdulillah. Ya, masa kan Iya, Pak. alhamdulillah ada perubahan. Bagian yang itu teman yang ada Ya, alhamdulillah. Iya, biar kualitasnya tetap sama. Pertama di sini langsung atau di oh di Depok. Di Depok terus kenapa pindah sini Pak? Kan kalau di sini desa itu kan kenapa pindah ke sini? Oh, iya. Lihat dari usaha pemerintah dan pasar itu secara umum atau cuma acara-acara tertentu? Lihat penjualannya? Iya. Kalau sibuk sih ya. Ini saya misalnya ini baru beli ya, ada jualnya atau ini? Ini nggak jual tanah langsung tapi mobil. Kira-kira kalau misalnya sehari itu bisa dapat berapa? Berapa jualannya? Bukan enggak ada. Tergantung. Ya, target kan cuma hari Satu. ya, kalau sedikit ada itu cuma makan itu Usaha Bapak sama kerja Bapak buat menjaga kualitasnya gimana? itu kita saya makan-makannya kan kayak gitu 3 hari kan bisa ya Nggak bisa. bisa ada Kalau dia kalau seperti itu nggak bisa nggak dijual tuh dikasih orang atau dikasih tempat biasanya? Enggak. sedang bagus Iya bagus. Mungkin kan biasanya sehari atau 2 hari sebelum ini gitu. masih bisa juga Tapi harganya diiniin ya. enggak tetap ya kalau memang kita kalau yang berisiko Dulu yang di usaha ini siapa? itu almarhum Mas itu Yang pertama ini. Terus misalkan kan ini kemarin habis pandemi gitu ya Pak. Mungkin nggak terlalu rame. tapi yang lain Gimana caranya biar rame itu Pak? susah Susah ya? gimana ya kalau yang bayangkan kita dari satu Juga di rumah nggak keluar gitu ya. iya Produksinya dikurangi. ya karena tiap hari kan sama ada Kalau kayak gini, ini goreng sendiri gitu Pak? Atau dapat isi? untuk topi itu ya misalnya kiriman dari sekarang Udah bisa bikin. baik Kalau misal keuntungan sebulan bisa berapa? rata-rata Rata-ratanya? kita nggak bisa kalau tadi makan bisa makan sekarang itu benar-benar itu gimana Tapi kan kalau lebaran biasanya banyak yang beli kayak gini. ya makanya mau juga anak sekolah ada dan dua ada semua kalau sekarang itu harus sekolah Apa-apa yang penting nanti habis, amin. sekarang kita banyak masalah itu bisa Ya saingannya juga lumayan ya. Penduduknya nggak terlalu banyak, saingannya banyak. jadi malah ada teman-teman aja kan Terus buat memaksimalkan labanya gimana Pak? kalau sekarang sih kan mau nggak mau hari saya buat Iya, iya. Berarti ya, kalau 50 juta setahun lumayan. semua sebenarnya Bertiga. Kadang ada yang bisa berapa kali gitu Pak? kalau kan ada cara dari Oh, kali bisa bukan nanti datang ambil. Udah paham lah. sering kan ya Juga gitu ya. Ngerjain dan bikin mah. Pernah yang paling parah gimana? itu seorang mungkin anak sekolahan kalau ini tuh orang kan laporan di sini udah 2 kali gitu juga Udah di ini, udah diambil. udah diambil Oh, udah 2 kali tetap gitu. sama mungkin yang kita ngomongin kan mungkin sudah gini ada kita tahu sekarang kan ada dalam ya diambil juga Itu pesan kue kayak gini atau kue boleh betul Kalau ada pesan orang nggak ada bilang kayak gimana gitu ya? Udah dikasih nama. Ya, udah dikasih nama itu kan susah. tidak wah karena emang satu Kalau nggak bisa mending nggak usah gitu ya. Daripada udah pesan udah kita bikin rapi-rapi, bikin bagus-bagus malah jadi ambil. Udah sih, itu aja.